kita semua. Selamat sore. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan informasi tentang perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kutai Barat. Yang pertama-tama kami akan menyampaikan tentang jumlah kunjungan yang melalui posko COVID-19 yang ada di wilayah. Yang pertama dari PT Puskesmas Jambu pada tanggal 22 April 2020 sebanyak 770 orang. Total kendaraan yang masuk sebanyak 533 unit. Sedangkan yang melalui Puskesmas Gilang Putih jurusan Samarinda Bentian sebanyak 15 orang. Untuk yang melalui Puskesmas Penjagaan kapal penumpang sebanyak 33 orang dengan tujuan Muara Pahu 5 orang, Muara Jawa 1 orang, Melak 7 orang, Tering 3 orang, Mengiram 1 orang, Mahudu 16 orang. Sedangkan yang melalui Puskesmas Mengiram pada tanggal 22 April 2020 berjumlah 736 orang, jumlah kendaraan roda 2 290 unit, jumlah kendaraan roda 4 sebanyak 118 unit. Selanjut, data per tanggal 23 April tahun 2020 sebagai berikut. Jumlah orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 208 orang, yang selesai pemantauan sebanyak 157 orang, yang masih dalam proses pemantauan sebanyak 51 orang. Jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak masih tetap 8 orang, jumlah orang tanpa gejala 24 orang, pelaku perjalanan sebanyak 3.667 orang. Sedangkan jumlah yang terkonfirmasi positif PCR tetap 1 orang yang sekarang masih tetap dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit KIS dengan kondisi semakin baik. Kita berharap yang bersangkutan segera akan sembuh sehingga Kutai Barat akan menjadi kabupaten bebas corona. Hal lain diharapkan semua kita, baik penduduk masyarakat Kutai Barat maupun teman-teman atau orang-orang yang di luar Kutai Barat, untuk saling mengindahkan instruksi Bupati tentang pembatasan untuk memasuki wilayah Kutai Barat. Dengan demikian harapan kita dapat segera memutuskan tali rantai penyebaran COVID-19 ini. Demikian beberapa hal yang dapat kita sampaikan pada sore ini atas perhatian rekan media dan seluruh usaha kita ke arah penanganan COVID-19 semuanya berhasil. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi, ternyata berdasarkan peristiwa di beberapa daerah banyak yang hasil rapid negatif ternyata pada akhirnya menjadi positif begitu. Nah, kita ini sedang dalam rangka ya kalau boleh pendekatan dengan pasien-pasien yang kemarin sudah negatif, kalau boleh direpit ulang begitu, dan diswab begitu. Itu harapan kita, tapi untuk memastikan benar-benar artinya betul-betul negatif begitu. Terus satu lagi, ini kan warung-warung masih diperbolehkan buka, Pak, edaran untuk membatasi jumlah pengunjung atau ada pembatasan khusus, Pak? Sebenarnya warung-warung tidak pernah juga kita melarang untuk buka, tapi dengan catatan warung menjual dengan arti dibungkus dibawa pulang, bukan untuk tempat makan atau tempat kumpul begitu. Kan hal mustahil, misalnya orang cari makan kita larang, tidak, tapi kita beri solusi lain gitu. Silakan buka tapi jangan tempat makan, tempat kumpul makan begitu. Nah, yang salah itu ya artinya ada teman-teman memanfaatkan situasi itu, karena buka langsung duduk begitu. Seharusnya dia beli dengan bungkus begitu. Itu pun kalau ngantri ya jangan bergerombol gitu. Ya.
Terakhir, besok pertamanya puasa hari pertama Pak, apa saja edaran mungkin dari Menteri Agama atau mungkin disampaikan kepada masyarakat, terutama saudara-saudara umat muslim yang akan menjalankan ibadah puasa? Yang jelas kita semua, artinya apapun keputusan pemerintah pusat dalam memulai hari puasa ini tentu kita ikuti begitu. Nah dengan demikian mudah-mudahan dengan peristiwa COVID di dalam bulan puasa ini agak mengurangi juga artinya aktivitas masyarakat di luar begitu. Justru kita harapkan bulan puasa ini tempat masing-masing kita mengisolasi diri di rumah masing-masing begitu. Itu harapan kita. Tentu pemerintah mengikuti semua bentuk-bentuk aturan dan edaran selama menjalankan bulan puasa. Yang jelas dalam edaran pemerintah pusat tentang ibadah tentu ada hal-hal tertentu nanti mungkin akan dibuat edaran selanjutnya. Terima kasih. Sampai dengan sekarang kita dari pihak pemerintah belum mengeluarkan edaran masalah pasar Ramadan itu. Dan tentu kita harapkan semua pihak harus memahami situasi sekarang ini. Tapi dari sisi lain kita juga memahami juga kebutuhan kehidupan sehari-hari begitu. Tapi dalam memperoleh itu kan tidak harus artinya membuka lapak gitu, tapi bisa juga online atau pesan gitu. Kan saya pikir pelanggan sudah pasti tahu. Ya pada kesempatan ini juga kami dari tim gugus tugas Kabupaten Kutai Barat menyampaikan selamat menyambut bulan puasa bagi teman-teman yang melaksanakan. Semoga di bulan puasa ini kita saling bisa merefleksi diri untuk menyadari bahwa sebuah peristiwa COVID-19 ini membuat kita saling mengingatkan satu sama lain, saling menjaga satu sama lain, sehingga di akhir puasa nanti kita mendapatkan berkah, kembali suci, dan mudah-mudahan di dalam melaksanakan ibadah puasa ini dapat lancar dan sampai pada akhirnya mengikuti lebaran. Demikian, terima kasih dan selamat sore.